pada pribadi-Mu Tuhan, kami kagum pada karya-Mu, kami kagum pada semua yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, dalam komunitas kami, dalam gereja kami. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Sekarang kami berdoa Tuhan di sesi terakhir ini, supaya Tuhan berbicara pada kami. Sampaikan isi hati-Mu untuk kami Tuhan. Jangan tahan hal yang terbaik yang Kau mau sampaikan untuk kami. Kami berdoa firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Hamba berdoa supaya setiap kami diberkati oleh firman Tuhan. Roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami, biar kami mengerti. Kami tahu, kami dapat melihat apa yang harus kami lakukan. Hamba berdoa, bicara pada kami Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan saudara duduk, amin. Ya, jadi sesi ini judulnya, theme of the session is sinergi. Ya, kita akan membahas sinergi. Bagaimana sinergi di Alkitab. Nah, mungkin saudara sudah tahu apa itu sinergi apa enggak, tapi sinergi itu sebenarnya singkatan dari apa? Synchronizing energy. Itu sinergi, ya. Synchronized energy. Energi yang disinkronkan, yang dipadukan. Jadi rupanya tema ini menunjuk kepada bagaimana generasi harusnya bekerja bersama, team up untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan generasi. Believe it or not, di Alkitab Allah Bapa itu adalah Allah Trinitas yang kita kenal. Itu kemudian membuat covenant kepada 3 generasi yang hebat ini. Abraham, Ishak, dan Israel atau Yakub. Jadi dan dari 3 generasi ini kita dapat belajar sesuatu yang luar biasa. Bahwa Tuhan menghendaki adanya rantai yang terus menerus dibawa dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, kita mau bahas dulu bahwa sinergi ini apa sebenarnya dan apa yang merupakan tujuan Tuhan. Baru kita akan bahas sedikit bagaimana kita bersinergi dalam konteks sekarang. Ya, bagaimana kita bersinergi dalam konteks sekarang. Nah, kita mulai dulu untuk membahas bagaimana generasi ini perlu tersinergi. Sebab kalau tidak akan terjadi apa yang kita sebut dengan lost generation. Nah, lost generation ini di Alkitab tertulis sangat banyak. Ada satu generasi yang hilang. Ada kelompok orang yang kemudian terbuang keluar. Ada suku-suku juga yang hilang. Misalnya suku Ruben, separuh Manasye dan suku Gad itu gone. Hanya baru permulaan, belum masuk tanah Kanaan aja. Mereka telah memutuskan untuk keluar. Jadi mereka waktu bangsa Israel dihancurkan, mereka duluan di wipe off. Jadi kemudian tinggal 9,5 suku yang ada di Yerusalem. Separuh 10 suku yang di atas dibuang ke Assyrian. Assyrian itu apa tuh? Kita bilang di Alkitab ada namanya itu. Assyrian menggunakan nama apa itu? Terus kemudian yang satu di Babel. Kok saya lupa namanya. Jadi kelompok yang dibuang di atas itu hilang duluan. Jadi kemudian tinggal hanya 2 suku saja yang dipertahankan. Yang kerajaan Yerusalem, kerajaan selatan, yaitu Yehuda dan Benyamin. Tapi suku-suku yang lain tetap ada, ya kan? Suku-suku yang lain tetap ada. Misalnya mereka waktu terjadi pembuangan mereka juga tetap tinggal di daerah itu. Tidak semuanya terbawa pergi. Jadi masih ada yang menetap di situ. Dan itu memang agak rumit menjelaskannya itu posisinya kayak apa. Tapi ini bahwa Tuhan memiliki rencana. Bilang Tuhan memiliki rencana. Dan Tuhan berkehendak rencananya berlangsung turun temurun dari generasi ke generasi. Ini yang penting. Jadi kita mesti ingat bahwa Tuhan mau rencananya terbawa turun temurun dari generasi ke generasi. Oke, bilang dulu rencana Tuhan. Nah, rencana Tuhan ini penting buat kita
Sebab begitu kita mengerti rencana Tuhan, langsung kata pertama yang muncul pada kita adalah tanggung jawab. Bilang tanggung jawab. Jadi setiap kita memiliki tanggung jawab generasi. Setiap kita punya generational responsibility. Begitu saya jadi ayah, punya anak, saya langsung punya tanggung jawab generasi. Tanggung jawab itu adalah saya harus memindahkan 3 hal penting. Yang pertama, saya harus memindahkan pengenalan akan Allah pada generasi yang berikut. Yang kedua, saya harus memindahkan puji-pujian kepada Allah. Artinya ibadah yang kuat harus kita pindahkan kepada generasi berikutnya. Sedangkan yang ketiga adalah kita memindahkan kepada generasi kita. Ini kuasa kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, pindahkan kepada generasi berikutnya. Itu yang kita sebut dengan tuntunan apa itu? Perjanjian. Jadi pengenalan yang pertama, yang kedua ibadah, puji-pujian kepada Allah penting. Ibadah penting. Siapa bilang ibadah enggak penting? Ibadah penting. Jadi ada satu pergerakan dulu, saya hampir terjun di dalamnya, yang berkata ibadah enggak penting. Tuh, ibadah penting. Ibadah itu penting. Sebab ibadah di perjanjian baru punya arti keserupaan. Jadi ibadah itu latihan keserupaan sebenarnya, itu artinya. Ibadah ya Eusebia, itu artinya adalah latihan keserupaan. Karena arti Eusebia adalah likeness. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kesalehan. Jadi saleh, apa itu nama orang kayaknya. Saleh. Ya, jadi harusnya ibadah itu penting. Tapi saya mau jelaskan yang di depan ini. Yang pertama, pengenalan akan Allah. Itu number one. Dan pengenalan akan Tuhan ini bukan cuma diajarkan, harus diimpartasikan. Sebab pengenalan akan Tuhan ini dia tidak berbentuk pengetahuan. Dia berbentuk, saya menyebutnya di bahasa ini. Dia berbentuk sebagai kekuatan yang kita pindahkan kepada mereka. Sebab kalau kita melihat pengenalan akan Allah hanyalah sebagai pengetahuan, sudah keliru. Sudah keliru. Pengetahuan agama tidak menolong siapapun. Tapi pengenalan akan Allah itu adalah kekuatan. Masih ingat kita baca kemarin? Duluanlah kita baca duluan ini. Dalam Daniel 11 ayat 32. People who knows their God shall be strong and do exploits. Jadi pengenalan akan Allah itu menentukan kekuatan. Jadi saudara, itu tidak bisa dipindahkan biasa itu. Itu dipindahkan dengan pengalaman, dengan pengenalan, dengan hubungan. Ada banyak di dalamnya. Yang saya menyebutnya sebagai kode genetik dari pengenalan. Jadi pengenalan itu kuasa, terus kemudian hubungan, terus juga merupakan apa aja, everything about connection itu loh. Kamu gak bisa bercanda dengan pengenalan. Kalau kamu gak kenal seseorang, itu kan ketahuan. Waktu kalian harus memberitakan orang tersebut, sulit. Kalau kamu kenal, kamu akan punya confidence yang berbeda. Oke, itu dia. But people that do know their God shall be strong and do exploit. Jadi orang yang mengenal Allah itu kode genetiknya adalah kuat. Jadi bagi Tuhan install kekuatan itu harus buat pengenalan akan Allah. Mau anak-anak kita kuat, ajar mereka pengenalan akan Allah. Jangan ajarin yang lain. Ajar mereka pengenalan akan Allah. Sebab itu adalah kunci. Seluruh narasi Alkitab mengajarkan mengenal akan Allah akan membuat kita kuat. Itu jelas. Nah, tapi juga mengenalkan Allah ini adalah bercerita hubungan kan? Bilang dulu hubungan. Hubungan itu ada 3 level. Ya, hubungan pertama ya hubungan pengetahuan. Tapi hubungan yang kedua adalah hubungan akses. You have access. Tapi hubungan yang ketiga adalah kesatuan. Itu keintiman. Keintiman fisikal, keintiman spiritual, keintiman mentalitas. Itu hubungan. Dengan Tuhan kita harus punya hubungan itu. Jangan bilang bahwa tubuh saya nggak penting buat Tuhan. Saya beritahu pada saudara. Tubuh saudara sangat penting buat Tuhan. So do not play around. Ada yang berkata, udahlah tubuh kita bercanda aja. Yang penting roh kita. Enggak. Bagi Tuhan tubuh saudara penting. Makanya Tuhan saudara taruh di bumi supaya saudara pakai tubuh. Kalau saudara tidak pakai tubuh, saudara tidak boleh ada di bumi. Saudara harus pindah ke tempat lain. Ya, ini adalah sesuatu yang penting. Dan di perjanjian baru juga Alkitab bilang, Tuhan tertarik pada tubuh saudara. Ya kan?
Makanya kita mau sehat, kita mau baik, kita mau disiplin tubuh ini, kita mau tubuh kita tetap berfungsi dengan baik. Kita mau itu karena dia tertarik pada tubuh kita. So, pengenalan. Pengenalan ini adalah dasar dari semua covenant. Jadi kalau sudah dengar kata covenant, itu sebenarnya tujuannya untuk mengenal Allah. Ya, karena begini, menurut saudara bisa kenal Allah nggak? Nggak bisa. Ya. Kita manusia tidak bisa mengenal Allah karena Tuhan terlalu besar. Otakmu yang kecil ini tidak mungkin memahami Tuhan. Tidak mungkin. Tapi Tuhan memutuskan lewat covenant, Tuhan menyatakan dirinya. Jadi dengan kata lain, covenant itu Tuhan membatasi dirinya untuk dikenal oleh manusia. Makanya Tuhan beritahu, bagianku ini yang akan kubuat. Bagianmu juga itu. Covenant kemudian memberikan kepada kita bahwa ada bagian Tuhan, ada juga bagian kita. Pengajaran yang berkata semuanya Tuhan, gak ada kita, itu bukan Alkitab. Tolong dicatat baik-baik. Oh ya, saya tidak percaya. Ada pengajaran sekarang yang mungkin terlalu radikal, grace-nya berkata bahwa semuanya grace. It's all about God, not about us. No, Tuhan tidak mau itu. Baca Alkitab saudara. Kalau di bumi, God wants men to involve. Tuhan mau manusia terlibat di dalamnya. Jangan percaya yang berkata gini, semuanya Tuhan, gak ada manusia. Seolah-olah manusia tidak punya tanggung jawab, manusia tidak harus buat apa-apa. It's not biblical. Sounds good, sounds kelihatannya rendah hati. Tapi semua, terserah Tuhan deh gak usah bikin. Sembarangan saudara. Semuanya yang Tuhan berikan buat kita adalah tanggung jawab untuk kita kerjakan. Bukan Tuhan yang mengerjakannya, kita yang mengerjakannya. Tuhan memberi kekuatan. That's true. Betul kan? Nah sekarang kita memulai hal-hal yang kita pindahkan. Yang pertama saya bilang tadi pengenalan. Ini pengenalan penting. Pengenalan ini penting. Yang kedua adalah apa? Ibadah. Yang ketiga covenant. Nah pengenalan ini berisi tujuan-tujuan Tuhan terhadap kita. Bahwa Tuhan jadikan saudara dengan tujuan. Bilang dulu tujuan. Selalu arahkan anak-anak kita pada tujuan. Bilang dulu tujuan. Tujuan lebih penting dari apapun. Mengetahui tujuan membuat kita bertahan dalam proses. Mengetahui tujuan membuat kita rela berkorban apapun di jalan. Yang penting tujuan tercapai. Bagi Tuhan pun tujuannya penting. Yesus berkorban, memang dia mengasihi kita. Tapi dia enggak cuma berkorban karena dia mengasihi kita. Tapi dia berkorban juga supaya tujuan Allah tercapai di muka bumi ini. Hey, kita mesti lihatnya seperti yang Tuhan katakan. Kita enggak boleh kemudian bikin-bikin narasi sendiri. Enggak, Tuhan punya tujuan. Dan dia berkata, hey kamu harus tahu tujuanku. Bagaimana kamu tahu tujuanku? Kenali aku. Sebab aku yang tahu tujuan. Nah, tujuannya kita sudah tahu. Kejadian 1 ayat 26. Apa? Jadi kesimpulannya tujuannya adalah keserupaan dan memerintah. Itu tujuannya. Bilang dulu. Keserupaan dan memerintah, itu tujuan. Nah, dikasih panjang juga repot kan. Jadi tujuan Allah jadikan manusia adalah apa? Serupa dan memerintah. Itu aja, nggak perlu pintar. Keserupaan inilah yang perlu lewat ibadah-ibadah, lewat latihan perjanjian kita buat itu. Karena itu merupakan apa? Satu paket yang Tuhan berikan buat kita. Jadi Tuhan punya tujuan. Nah sekarang saya menjelaskan kata penting ini buat saudara. Saya kira saudara sudah tahu tapi saya cuma mengulangi aja. Pengen kasih bobot penting buat kita. Di dalam pengenalan inilah kita mengenal sebuah kata penting. Berkat. Berkat. Bilang dulu berkat. Berkat. Nah ini masalahnya. Kita sudah terlalu lama hidup dengan pemahaman berkat yang keliru. Jadi kita pikir berkat itu ya yang Tuhan kasih buat kita dan selesai. Tidak. Berkat itu punya 3 ciri. Number one, itu a sign that God want to works
with you. Tuhan mau bekerja sama dengan saudara. God want to work with you. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkat itu adalah impartasi kemampuan Tuhan untuk mencapai tujuan. Jadi berkat selalu terkoneksi dengan apa? Tujuan. Jadi Tuhan kasih berkat buat kita bukan hanya untuk dinikmati. Tapi Tuhan beri berkat buat kita untuk tujuannya tercapai. Jadi ada tujuannya, betul ya? Jadi yang pertama adalah apa tadi? Tuhan mau bekerja sama kita. Yang kedua adalah dia mau kita mencapai tujuan. Tapi ini yang ketiga yang paling penting. Itu tandanya Tuhan bertanggung jawab untuk berserta menyertai kita selama kita hidup di bumi ini. Itu jelas. Jadi berkat itu bukan gini loh, uangnya, bukan. Berkat itu bukan bendanya, bukan. Berkat itu bukan itu. Berkat lebih kepada empowering structure yang Tuhan beri buat kita supaya kita dapat mencapai tujuan Tuhan. Jadi berkat itu berurusan dengan tujuan. Nah, let me make clear right now. Lebih penting bagi Tuhan untuk memberkati saudara daripada buat mujizat untuk saudara. Tapi kita mau mujizat. Kita tidak mau berkat. Ada yang berkhotbah, berkat tingkatannya di sini. Mujizat tingkatannya di sini. Itu cara berpikir yang gak alkitabiah itu. Itu saya kira mereka aliran-aliran India. Yang lebih suka kuasa daripada kebenaran ya. Orang India itu kalau ada kuasanya pasti benar, kira-kira kayak gitu. Tapi enggak, Tuhan maunya supaya kita menerima berkat dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita melangsungkan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Tapi di sisi lain, ini dia, Tuhan bertanggung jawab untuk menyertai kita. Jadi waktu Tuhan berkata begini, aku memberkati kamu. Dan ini penting kita ketahui. Mungkin saudara tadi bilang, kenapa Bang Jo gak suka mujizat ya? Bukan saya gak suka mujizat. Tapi Tuhan tidak menuntun kita dengan mujizat. Tuhan menuntun kita dengan berkat. Di covenant-nya Tuhan, berkat itu tersedia buat kita. Mujizat tidak. Saudara kaget. Sebab begini, tahu bedanya berkat sama mujizat? Berkat itu tiap hari. Mujizat enggak tiap hari. Misalnya Tuhan belah laut itu satu kali aja. Belah sungai sekali, laut sekali. Habis itu tidak pernah belah laut lagi. Saya nggak tahu, siapa tahu nanti Toga pergi ke Medan dia belah laut apa gitu kan, kita nggak tahu. Tapi udah satu kali aja, mujizat satu kali aja. Tapi berkat tiap hari. Iya, benar nggak? Jadi kita jangan cari yang nggak jelas-jelas. Ada sebuah lagu yang berkata mujizat tiap hari. Nggak ada. Saya tidak baca Alkitab dan tiap hari kamu terima mujizat. Itu bukan cara Tuhan. Nah, saudara marah sama saya. Nah, mari saya beritahu pada saudara, apa yang Yesus katakan tentang mujizat. Padahal Yesus itu pembuat mujizat loh. Dia miracle healer, dia buat mujizat yang banyak. Tapi coba kita lihat. Yohanes 4, basic itu Yohanes 4. Ini kisahnya terjadi, Yesus kembali lagi ke Kana. Dia sampai di Kana, tiba-tiba anak perwira atau anak pegawai, nggak tahu namanya siapa, tapi itu dibilang dia datang ke situ. Datang untuk mohon supaya, ayat 40 coba kita baca. Oke. Yohanes 4, di bawah lagi. 40 berapa ya? Pasal 4 kayaknya, bukan 6. Harusnya pasal 4. Sudah habis ya? Ayat? Ya, tapi setelah perempuan Samaria, jadi dia kembali ke situ. Bukan, coba. Kalau ayat 6 kan itu roti hidup. Ini bukan, coba. Yohanes 6. Itu dia. Ini dia. Ayatnya ke-46, coba kita baca. Ya, Yohanes 4:46, coba kita baca. Itu kata tuh. Oke. Ketika maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea. Ini Kana kan, di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dia buat mujizat di situ. Berapa kali Yesus buat air menjadi anggur? Enggak tiap hari. Terus dan di Kapernaum, oke sudah.
Ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. 47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu apa? Hampir mati. 48. Maka kata Yesus kepadanya, ini kata yang dia bilang. So menurut Yesus, orang yang berharap mujizat itu kan tidak percaya. So based of people who asking for miracle is unbelief ya. Itu jelas. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Wah itu hentakan berat itu, tamparan besar itu buat orang yang berharap. Tolong sembuhkan. Ayat berikutnya. Pegawai istana berkata kepada ya Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Langsung Yesus berkata, kata Yesus kepada, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Coba lihat, Yesus tegur keras orang yang berharap mujizat. Karena memang mujizat bukan sesuatu yang dikerjakan tiap hari, tapi berkat datang tiap hari. Sebab berkat itu empower kita untuk mencapai apa? Tujuan. Kisah berikut. Kalau saudara baca di kitab apa itu? Yang cerita tentang Sakeus. Lukas pasalnya yang ke-19. Antara Sakeus sama Bartimeus. Apa persamaannya? Eus dua-dua. Bartimeus alami mujizat. But nothing happened. Ya, Bartimeus alami mujizat. Matanya melihat, dia bersuka cita. Tapi waktu Yesus mulai masuk ke dalam tengah kota, dia lihat Sakeus di atas pohon. Dia suruh turun, kemudian tinggal di rumahnya. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Bilang dulu Abraham. Kalau Abraham, apa yang penting dari Abraham yang terhubung sama kita? Bahwa kita ini menerima berkat Abraham. Itu jelas, itu Alkitab bilang. Jadi Yesus masuk ke rumah Sakeus, makan dengan Sakeus. Sakeus tidak menunjukkan tanda-tanda dia terima mujizat, nggak ada lawatan, nggak ada apa-apa. Dia tiba-tiba berdiri untuk menunjukkan bahwa dia bertobat, radically repent. Dia berdiri, kemudian dia berkata gini, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Ya bangkrutlah, separuh. Tiba-tiba tuh saya, dan kalau ada yang aku peras. Ya semua orang Yeriko dia peras. Uang dia pemungut cukai. Tugas pemungut cukai memeras. Jadi zaman dulu pemungut cukai itu 100% debt collector. Jadi mereka memeras, mereka memaksakan orang. Jadi kemudian bayangkan kalau dia bilang saya akan ganti 4 kali lipat. Berapapun uangmu pasti habis. Berarti waktu dia berkata demikian, Yesus berkata apa? Hari ini apa? Keselamatan terjadi padamu. Sebab orang ini adalah anak Abraham. Artinya dia juga menerima berkat Abraham. Dia juga menerima covenant yang Abraham beri. Beda. Sama-sama mujizat. Antara Bartimeus sama Sakeus. Sama-sama mujizat. Tapi yang mana impactful? Sakeus. Kalau kamu terima mujizat, kamu cuma nyanyi-nyanyi sendiri, bahagia sendiri. Tapi begitu seorang menerima sesuatu, ini dia langsung bagikan kepada yang lain. Sebab mujizat datang sendiri pada saudara. Mujizat enggak pernah dibagi. Berkat harus dibagikan. Halo? Tuh ada kayaknya saudara agak keberatan. Saya percaya mujizat. Saya percaya mujizat. Kalau mujizat kesembuhan, sakit disembuhkan, saya percaya itu. Apa aja saya percaya mujizat. Pintu tertutup terbuka, saya percaya. Terjadi. Yang saya maksudkan adalah kita harus, ini dia, kalau mau pindahkan kepada anak-anak kita, pindahkan berkat. Sebab kalau mau tahu hal yang pertama yang Tuhan kerjakan buat manusia, begitu manusia diciptakan adalah Tuhan memberkati. Ayat 28 dari Kejadian 1, ayat yang 28. Ayat 26 adalah tujuan, ayat 27 penciptaan, ayat 28 adalah pelaksanaan. Nah kita mau bahas ini pelaksanaannya ini. Oke kita lihat. Lalu Allah memberkati mereka. Bilang loh Allah memberkati mereka. Barak datang dulu. Sebelum Tuhan menyuruh kita buat sesuatu, sebelum Tuhan berfirman kepada kita, berkat dulu.
Jadi anak-anak dari kecil harus diintroduce pada berkat. Karena ada yang mengajarkan berkat salah, kita hampir tidak khotbahkan berkat lagi. Hampir loh. Kita bahkan anti gereja berkat kita bilang zaman dahulu ya. Padahal setelah baca ulang, berkat itu esensi. Berkat itu esensi untuk mencapai tujuan. Itu yang kita harus pindahkan buat anak-anak kita. Anak-anak kita seharusnya percaya bahwa mereka diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita harusnya mengetahui bahwa Tuhan mau memberkati mereka. Anak-anak kita harus percaya bahwa berkat sebenarnya itu tanpa syarat. Nah, dulu kita mengajar terbalik. Ya, dulu kita mengajar terbalik. Dulu saya pernah mengajar seperti ini. Bahwa ini kita berkata ini. Kasih tanpa syarat, tapi berkat bersyarat. Kita ngajar dulu itu kan. Saya mengajar itu. Jadi kalau kamu mau berkat ada syaratnya. Ternyata enggak. Sebelum manusia bikin apa-apa. Tuhan sudah berkati dulu. Jadi enggak ada syarat. Berkat datang dulu. Berkat datang cuma karena Tuhan punya tujuan. Nah tuh. Iya, sekarang berubah pemahaman saya. Oh enggak, ini kode genetik kita. We are blessed, kita diberkati. Dan pemikiran itu mesti ada pada kita. Supaya saudara menyerang mental miskin karena dosa. Ya itu mentalitasnya, itu bayangkan. Allah memberkati mereka, lalu berfirman. Ini sebelum Allah berfirman, sebelum Allah suruh apa-apa, berkat datang dulu. Berarti dia tanpa syarat. Halo? Barak itu picture seorang yang sedang mengangkat tangannya. Kata barak itu punya pengertian worship with hands stretched out. Barak. Tuhan menadahkan tangannya pada kita. Sampai Tuhan berkata, I will work with you, in you and through you. Saya mau bersama-sama dengan engkau. Jadi dari awal itu yang kita mesti ajarkan pada anak-anak kita. Dari awal itu mereka terbiasa ada pada environment empower to do the purpose of God. Kita diperlengkapi untuk mengerjakan tujuan Tuhan. Kalau ini sudah merupakan kekuatan kita dalam membangun hubungan dengan anak-anak kita, saya yakin mereka akan berpikir berbeda. Mereka udah cerdas. Mereka tahu mereka diurapi, mereka tahu mereka diberkati, mereka akan bergerak pada jalur yang itu. Tidak kemana-mana lagi mereka. Nah setelah Tuhan berkati mereka, kemudian ada 4 kata penting. Ya, kita lihat 4 kata penting ini. Yang pertama adalah sayangnya, beranak cucu ini terjemahan yang salah. Harusnya fruitful. Karena memang kata yang dipakai parah. Bilang dulu parah. Yang kedua rabah. Multiplied. Yang ketiga adalah malay. Fill the earth. Replenish the earth. Yang keempat adalah kabash. Kabash itu artinya subdue it. Pengertian subdue it bukan kemudian cuma itu punya pengertian kuasai daerah itu. Ya, take dominion. Take dominance itu baru rada. And have dominion baru rada. Tapi ada 4 kata itu. Kan rada sudah muncul di atas. Saya cuma catat 4 kata ini. Berbuah, berlipat ganda. Penuhi bumi, taklukkanlah itu. Coba, berbuah. Siapa pengajar yang selalu mengajar berbuah? Yesus minta ampun. Kira-kira Yesus berpikir apa waktu diajar ini? Dia bilang begini, hey, kamu itu diberkati untuk berbuah. Bukan berbuah dulu baru diberkati. Kamu diberkati untuk berbuah. You are actually implanted with the power to be fruitful. Jadi kalau kamu tidak berbuah, itu gak masuk akal. Nah, kalau kamu tidak berbuah, itu ada yang salah. Ya, malfunction. Jadi kalau handphone itu perlu dibuang. Error. Nah, oke, kita baca cerita ini. Saya harap sudah bisa paham. Lukas 13 ayat 6. Coba kita lihat cerita ini. Ini cerita di mana Yesus datang cari buah pada pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Aneh itu. Ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu.
tapi ia tidak menemukannya. Bilang dulu, tempat tidak penting. Berbuah harus. Jangan salahkan tempatmu kalau kau tidak berbuah. Jangan salahkan environmentmu kalau kau tidak berbuah. Jangan coba-coba. Ini pohon ara salah tumbuh, dia tumbuh di kebun anggur. Ya harusnya mesti ditebang dari awal, tapi dibiarin tumbuh itu tetap cari buah. Dia datang untuk mencari buah. Ini penting. Berbuah itu penting. Berbuah itu adalah bagian dari genetic code kita. Ajari mereka berbuah. Dan semua orang tahu tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Pohon harusnya memberikan buah untuk orang lain. Jadi berbuah pertama sudah beritahukan pada kita, you live for others. Number one. Anak-anak kita perlu diajar itu. Kamu tidak hidup untuk dirimu, kamu hidup untuk orang lain. Kamu hidup untuk kepentingan orang. Itu mesti dilatih, itu mesti diajar dari awal. Berbuah, ya itu berbuah. Sudah. Oke, tidak perlu panjang di situ. Baca kemudian. 3 tahun dia cari, nggak dapat. Kemudian muncul kata yang orang anggap biasa. Saya rasa tidak. Tidak ada ayat kata ini tidak muncul di Alkitab sampai dosa masuk. Itu kata percuma itu. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan apa? Percuma. Sia-sia. Kita ditebus dari apa? Kesia-siaan. Sebab kesia-siaan itu adalah produk kutuk, produk dosa. Kesia-siaan bukan produk kita. Jadi satu kali saya membaca sebuah buku, judulnya The Wasted Years. Wasted years, tahun-tahun yang wasted, yang sia-sia. Waduh, ternyata enggak. Misalnya Yesus hidup di bumi ini berapa tahun? 33,5 tahun. Berapa tahun dia muncul di permukaan? Oh, enggak, itu pelayanannya. Tapi kan dia muncul waktu kecil, dia muncul. Lukas mencatat sampai umur 12. Jadi kira-kira 12 tahun lah. Kemudian ada berapa tahun? Ada 18 tahun yang disebut the wasted years of Jesus. Terus mereka bilang, ini lost years, dia pergi mana? Dia pergi ke Tibet. Kalau dia pergi ke Tibet, dia pasti jago kungfu waktu pulang kan? Enggak tuh. Enggak, dia enggak ke Tibet. Jadi ada hal yang dunia ukur sebagai kesia-siaan, Tuhan mengukurnya sebagai persiapan. Jadi ada yang namanya wasted years, tapi bukan wasted years itu namanya obscurity years. Obscure itu punya pengertian tidak terlihat. Dia nggak kelihatan, tapi dia bekerja. Saya tanya pada saudara, siapa yang pernah baca bagaimana bait suci Salomo dibangun? Pernah tahu? Ada yang tahu bagaimana caranya bait suci Salomo dibangun? Ya, tapi tahu bagaimana? Mereka mengerjakannya di dalam tanah. Jadi nggak kelihatan. Nggak terdengar bunyi pahatan, nggak terdengar bunyi besi, nggak terdengar. Tapi disiapkan di dalam tanah. Makanya itu saya beritahu itu namanya lebih penting kadangkala silent revival daripada revival yang terlalu ribut. Orang revival terlalu ribut, hadirilah ini silent revival. Nggak kelihatan. Tapi itu Tuhan bekerja di dalam tuh, formation demi formation. Jadi hal-hal seperti ini. Kalau kamu gagal, bukan berarti kamu gagal berbuah. Enggak. Kalau kamu kemudian tidak dikenal oleh orang, bukan berarti kamu enggak ada di dunia ini. Kalau kamu enggak dilihat oleh orang, enggak dihargai oleh orang, bukan berarti you non-existent. No, you still there. Dan Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan saudara. 4 years. Bahkan Alkitab penuh dengan cerita tentang silent years. Berapa tahun? 400 tahun. My goodness. 400 tahun, gak ada pewahyuan, gak ada apa-apa. Tuhan gak bicara 400 tahun. Harusnya punah satu bangsa itu, harusnya. Enggak tuh. Ini yang kita perlu pahami. Bahwa Tuhan kita bekerja juga. Berarti Tuhan masih bekerja waktu kita tidak kerja.
Waktu kita kemudian rasa kita sedang jalan buntu, Tuhan masih bekerja. Tinggalkan warisan kayak begini pada anak-anak kita. Supaya mereka tahu dalam keadaan diam pun Tuhan bekerja. Dalam keadaan sunyi pun Tuhan bekerja. Dalam keadaan gak ada yang mendukung pun Tuhan bekerja. Dalam keadaan apapun Tuhan bekerja. Wariskan ini pada anak-anak kita. Sebab fighting kita ke depan nanti is going to be so silent. Yes. Tapi kitanya harus tinggalkan ini pada anak-anak kita. Tuhan cari buah. Tuhan cari buah. Satu kali saya dengar Pak Arifin berkhotbah sebelum ada rock. Dia berkhotbah di Tawangmangu. Saya masih main drum. Saya pernah pemain drum loh. Itu karena gak ada pemain drum, saya main drum. Jadi gitulah. Jadi Pak Arifin berkhotbah tentang Yohanes 15. Tahu gak judul khotbahnya? Berbuah atau mati. Itu kata mati saya pilih. Tapi yang Pak Arifin pakai berbuah atau binasa. Itu kata dia pilih Pak. Karena tidak berbuah itu kesia-siaan. Kesia-siaan itu kebinasaan. Tuhan anti kesia-siaan. Tuhan gak suka void. Makanya waktu Kejadian 1 ayat yang kedua, masih ingat cerita itu, kita bahas itu. Ketika gelap menutupi samudera raya, gelap gulita, kosong, tidak berbentuk, void, nothing. Tuhan gak suka itu. Tuhan berfirman, jadilah terang. Wow. Itu penting buat kita. Nah, cukup berbuah ya, tapi kita perlu berbuah. Train anak-anak kita untuk berbuah. Dan dengarkan ini, jangan takut berbuat kesalahan. Jangan takut berbuat kesalahan. Bilang dulu, kesalahan di dunia yang jatuh normal. Saya ulangi. Kesalahan di dunia yang jatuh normal. Jatuh, semua salah. Error is okay. Nah ini nih, undealt mistakes itu problem. Jadi gini, error is okay. Tahu kalau disiplin anak. Bedakan mana error, mana pemberontakan misalnya. Karena kita disiplin anak, jangan disiplin kesalahannya. Disiplin sikapnya yang salah. Oke. Anak saya yang kedua itu sangat kreatif. Dia baptis, istri saya punya handphone ada 2 atau 3. Dia cuci telepon kita, dia mau bersihkan, dia mau tolong kita. Tapi dia buat hal yang baik itu, jadi itu merugikan. Tapi kita tidak disiplin dia karena dia gitu kan handphonenya Ina. Karena sikapnya betul. Dia nggak tahu, kita nggak ajar, kita yang salah. Jadi gini, bedanya antara sikap yang salah dengan kesalahan itu ini. Misalnya anak saya lagi main game. Normal nggak kalau anak-anak kita main game? Normal. Ya, ya. Anak-anak saya malah saya suruh dia main game. Karena mereka tidak main game. Saya bilang nanti kamu ketinggalan zaman. Padahal mereka biasa aja. Orang suka tanya kenapa anak saya tidak main game selama weekdays. Mereka hanya main game waktu weekends. Dan waktu weekends kan mereka ke gereja sama kita. Jadi waktu gamenya terlalu sedikit. Mereka tidak pernah main game kalau lagi belajar. Tidak pernah. Tidak tahu datang dari mana itu. Pasti bukan bapaknya. Karena bapaknya suka main game. Itu masalah kan. Nah ini. Saya mau beritahu pada saudara ini. Ini penting sekali. Misalnya dia lagi main game. Terus saya minta tolong dia, Jay, tolong ambilin kopi papa dulu. Kalau dia agak terlambat, lagi main, saya nggak boleh marah. Karena dia lagi mengerjakan sesuatu. Saya juga nggak mau diganggu kalau saya lagi mengerjakan sesuatu. Saya akan 2 kali katakan, Jay tolong kasih kopi papa. Kalau dia kemudian karena terburu-buru, dia ambil kemudian dia tersandung, kopinya terlempar pada saya. Itu namanya error. Itu namanya mistakes. You shouldn't discipline your kids because of that. Shouldn't. Jangan. Karena dia tidak berniatnya. Kecuali dia ambil itu kalau kata, ini Pak, thank you Pak. Itu saya disiplin. Karena itu berarti dia punya rebellion spirit terhadap apa yang saya minta dari dia. Itu mesti didisiplin. Keras saya disiplin. Istri saya suka, aduh jangan. Oh enggak, kalau lagi disiplin harus didisiplin. Disiplin mesti rasa sakit. Itu Alkitabiah. Itu tidak akan menyakiti hati anak-anakmu. Setelah disiplin, kita akan panggil dia dan beritahu buat dia, udah tahu kesalahanmu di mana? Ini kesalahanmu. Oh gitu, siap. Next time kamu buat kayak gitu, siap didisiplin. Udah tahu dia.
Karena kita tidak mendisiplin anak pada kesalahannya. Kita mendisiplin anak pada sikapnya yang salah terhadap situasi. Itu. Terserah kita mau diskusi sampai besok pagi soal pendidikan anak, tapi it works for mine. Ya, dan orang-orang yang kita nasihati itu jelas. Nah, coba lihat kata percuma ini ya. Kita harus train mereka untuk mengerti bahwa tidak selalu kegagalan itu artinya percuma. When you try and you fail, it's normal. Di dunia yang jatuh, kegagalan normal. Udah biasa aja. Karena tahu artinya jatuh toh, melenceng dari sasaran. Kegagalan, tidak mencapai yang diinginkan. Jadi dia berkata tebang. Tapi haleluya kisah ini ditutup dengan grace. Yang berkata kasih waktu lagi 1 tahun, diberi pupuk, kalau dia tidak berbuah baru tebang 1 tahun lagi. Lama itu 3 tahun, bilang lu 3 tahun itu lama. Karena 3 kali kita nyanyi happy birthday to you lagi ya, 3 kali tiup lilin dari 3 jadi 4, ya, bertambah tapi tetap nggak berbuah, percuma. That is not good, that is not good. Oke. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang pertama tadi apa? Berbuah. Nah, yang kedua apa tadi? Berlipat ganda. Ini yang kita suka tidak mempelajarinya. Bilang dulu lipat ganda. Satu-satunya yang dapat mewadahi pelipat gandaan itu cuma satu. Nah, saya beritahu apa itu? Investasi. Saya ulangi lagi. The only thing yang kita akan buat, yang kemudian dia bisa berlipat ganda, hanyalah investment. Itu cuma investment. Berarti kamu harus menjadi seorang yang shrewd investor. Kamu harus menjadi seorang yang bijaksana di dalam investasi. Kamu harus investasi, harus. Mau berlipat ganda? Investasi. Nah, jangan langsung berpikir, oh investasi ini, investasi. Terserah, nanti saudara boleh berpikir apapun. Tapi anak-anak kita harus diajar prinsip investasi. Bilang dulu. Sebenarnya investasi itu apa sih bahasa Alkitabnya? Menabur itu. Kurang lagi. Nanti kalau kita bilang ini pasti uang lagi tujuannya. Enggak. Uang termasuk di dalamnya. Tapi bukan cuma uang. Ada banyak sekali investasi yang kita bisa buat. Saya investasi banyak sekali waktu saya kepada anak-anak rohani saya. Investasi waktu. Anak-anak saya berupaya untuk ada waktu sama mereka walaupun saya juggle betul sibuk kemana-mana. Tapi waktu dengan mereka itu penting. Dan kadang-kadang waktu sama mereka enggak ngobrol. Menikmati satu sama lain aja. Mereka senang juga, kita senang makan bersama, jalan bersama, drive together. Hanya untuk menikmati saja. Itu adalah bagian dari investasi. Investasi waktu paling mahal. Di pernikahan dan investasi waktu, mimpi akan ada keintiman. Investasi, apa aja. Karena untuk berlipat ganda, investment. Makanya bumi ini itu dipandu oleh satu hukum yang tidak akan pernah selesai. Hukum apa namanya? Tabur tuai. Selama bumi ada, selama ada siang dan malam, tabur tuai tidak akan pernah berhenti. You menabur, you menuai. You menabur, you menuai. Ada yang bilang apakah itu hukum karma? Bukan. Itu adalah hukum investasi. Tabur. Tabur apa aja. Menabur bila perlu. Jadilah penabur yang hebat. Anak-anak kita harus murah hati dari kecil. Ya, harus. Itu penting. Oh enggak kaya kalau kamu kikir. Alkitab bilang apa? Ada orang yang berhemat dengan secara luar biasa. Ya, tapi kenapa mereka? Selalu berkekurangan. Ya, tapi ada orang yang apa? Menabur, tidak berkekurangan. Tuhan buktikan bahwa hukum investasi itu adalah menjamin kelangsungan proses kehidupan. Nah, kita harus punya itu. Penting. Kadang-kadang ajar investasi itu penting. Di gereja diajarin investasi yang bagus. Jangan investasi bodong ya, jangan yang baik. Diajar, jangan belaga investasi, kaburin duit orang, jangan. Oke.
Yang ketiga, penuhilah bumi. Nah, ini prinsip yang saya pikir perlu sekali buat kita. Apa? Penuhilah bumi. Malei. Malei itu punya pengertian, waktu kamu menabur, itu punya pengertian kamu menabur secara menyeluruh pada spirmu. Jadi kamu menabur secara pada spirmu. Spir itu apa ya? Pada bagian yang kamu kuasai. Misalnya kamu di bidang edukasi, menabur di situ secara banyak. Kamu di bidang bisnis, menabur di situ sangat banyak. Jadi menabur di spirmu, in your world. Menabur di situ secara penuh, secara menyeluruh. Sebab arti daripada malei adalah itu, to fill up the whole area. Menutupi seluruh area. Kalau mengajar bisnis ini yang disebut dengan marketing. Tapi kalau menurut Alkitab ini, apa yang kita miliki harus dikenal oleh orang. Memperkenalkan kehidupan pada orang lain. Makanya keluarga sangat bagus. Buat kebiasaan ini. Undang temanmu yang belum percaya makan bersamamu di rumahmu. Buat itu sebagai satu kebiasaan yang baik. Karena mereka akan melihat, kesempatan buat kita menabur pada mereka. Satu-satunya gereja yang pernah buat ini adalah gereja CLC. Jadi, bukan. Ini CLC Australia, waktu saya masih murid di sana. Jadi, satu kali, ya kita kan datang di gereja, saya terlibat main musik sama mereka. Satu kali Pastor Frank berdiri di depan, ini masih bapaknya Brian. Jadi masih Brian Houston punya ayah. Dia berdiri di depan, dia berkata, next week is going to be block out. Jadi minggu depan tidak ada ibadah. Biasanya mereka punya 4 ibadah, mereka tutup semua ibadahnya. Orang tanya kenapa ditutup? Dia berkata ini, pada hari libur itu, hari Minggu biasanya, kamu, ini bukan, dia suruh supaya kita undang orang yang gak percaya makan di rumah kita. Udah tahu berapa lama kita buat itu? 2 minggu. Jadi 2 minggu libur Pak. Itu orang marah semuanya, orang marah. Pendapatan dari mana? Kita mesti bayar listrik, kita mesti bayar apa? Tapi saya sudah lihat CLC itu ya, zaman itu. Kalau mereka keuangan kurun, pendeta kerja, cuci mobil, biasa. Mereka nggak takut itu, mereka nggak takut dengan kekurangan itu. Tapi ini yang luar biasa. Fast forward, 2 minggu selesai. Minggu ketiga setelah itu. Yang datang double. Karena apa? Ini yang kita tidak pahami. Waktu kita diberkati oleh Tuhan kemudian disuruh malei ini. Itu sebenarnya adalah disuruh memenuhi ini. Itu adalah kesempatan buat kita menabur pada orang-orang tertentu. Secara penuh, undang, datang, kasih waktu buat mereka. Dan itu kerjasama antara anak-anak. Cerita-cerita yang muncul adalah ada orang datang bawa anak-anaknya layani anak-anak itu. Minggu depan mereka nggak mau lagi datang lagi ke tempat itu. Habis itu diajak pergi ke sekolah minggu dari anak mereka. Kemudian datang opanya, datang papa mamanya, seluruh keluarga dimenangkan. Hanya liwat, buat rugi dua kali ibadah, tapi ketambahan jiwa. Double, langsung berubah. Coba dibayangkan. Saya masih ingat sampai sekarang karena saya lihat filmnya. Saya lihat apa yang terjadi. Jadi kemudian itu mempengaruhi banget. Kenapa kita nggak berani buat itu ya? Ambil waktu untuk ajak orang makan ke rumah kita. Wah disentuh. Pernah dengar ceritanya Adon Saptowo tidak? Best Jam, pernah dengar ceritanya Adon? Adon Best Jam punya cerita bagaimana mereka jadi Kristen. Adon itu dari keluarga miskin. Ayahnya itu adalah pekerja di pabrik bikin karung. Bikin karung gitu, karung goni gitu kan. Yang punya satu kali ajak papanya Adon, yuk makan yuk di rumah, bawa istri dan anak-anakmu. Bapaknya rikuh banget, tapi datang. Waktu dimakan, sementara makan diperlakukan dengan baik. Bapaknya pulang ke rumah dan berkata, yuk kita percaya Tuhannya mereka, yuk selesai. Dengar ceritanya, wah saya dengar saya nangis, gila ini orang, siapa sih ini? Sebenarnya itu ada loh, tapi kita tidak mau membagikannya sama orang lain. Kita kikir dari awal.
setelah cukuplah. Terus kemudian yang berikut kata yang dipakai adalah berkuasa, taklukkanlah itu. Taklukkan lagi nih, you do it until you become skillful. Itu menaklukkan. Oh, dia taklukkan itu high jump. Itu berarti dia latihan sampai dia menaklukkan lompat tinggi. Dia menaklukkan lompat dengan kesulitan di lompat indah itu. Itu dia menaklukkannya dengan cara apa? Latihan lebih banyak. Jadi apa-apa yang Tuhan berikan buat kita, kita harus skillful. Harus. Saudara main musik skillful. Dan saya pikir pelayanan kayak Pak David skillful dia. Pak David siapa lagi namanya? David Julie. Oh ya, David Julie ya. Saya lihat David melayani orang dari Sydney. 20 berapa tahun yang lalu, astaga. Sudah dilakukan. Dan coba lihat, rapi wes. Coba lihat. Ya, nanti tipnya pakai QRIS. Makasih Pak. Nyindir kan? Enggak nyindir. Tapi dia telah melakukannya bertahun-tahun. Jangan direkam, nanti saya dimarah sama orang lain. JPCC harus datangkan orang dari Singapura untuk latih orang-orangnya. Ada David, enggak perlu ada dia. Skillful, because he's been doing it forever. Dia tahu bagaimana mengerjakan yang terbaik. Coba, kalau kita terbiasa melakukannya, kita ini tahu gak sih, hati kita itu tipis. Hati kita itu, ya udahlah itu lebih bagus, enggak. Tapi kalau kita mengerjakannya terus menerus, kita mengerjakannya sampai kita skillful, itu namanya kita menaklukkan daerah itu. Wikabash, kita kuasai daerah itu. Pebisnis kalau tahu hal ini, hamba Tuhan kalau tahu hal ini bakal beda. Bakal beda ya. Saudara pikir, Bang Jo berkhotbahnya kok bagus. 42 tahun saya sudah berkhotbah. Coba. 42 tahun saya berkhotbah Pak. Itu bidang saya itu. Saya enggak takut berkhotbah dimanapun. Kalau cuma namanya berkhotbah, serahkan pada saya. Bukan sombong. Itu namanya kabash. Skill. Iya dong. Harus tuh. Tahu tujuan, persiapkannya semuanya. Nah, tapi kemudian setelah kabash, kita kembali. Radah lagi. Have dominion. Pakai kuasa kerajaan untuk mengembangkannya. Oke. Kita udah bilang bahwa ini semua yang bakal kita pindahkan kepada generasi. Ingat, ini sebelum kejatuhan loh. Ini disebut sebagai sebenarnya adalah etika kerja orang percaya sebelum kejatuhan. Ini etika kerja bagaimana kita rule and reign over the earth. Pelajari ini, kembangkan ini. Saya tahu di sini banyak teologian yang hebat, kembangin, tulis, kemudian sudah akan temukan hal ini. Sekarang kita mau pindahkan pengenalan, kita mau pindahkan ibadah, kita mau pindahkan covenant. Oke? Anak-anak kita harus membangun apa yang disebut dengan platform togetherness. Namanya togetherness platform. Artinya kita harus menciptakan tempat-tempat di mana anak-anak kita terlibat pelayanan dengan kita. Harus. Saya mau cerita ini, mungkin saya sudah pernah cerita tapi kita cerita aja. Anak kita itu dari kecil selalu dengan kita kan, tidak bisa kemana-mana kan, selalu dengan kita, bersama dengan kita. Mereka bergaul tapi tetap selalu dengan kita. Sampai satu ketika mereka memutuskan bahwa mereka mau terlibat pelayanan di gereja. Karena mereka sudah hampir lupa bahasa Indonesia. Ya kita sudah marah-marah mereka udah gak ngerti, itu sudah mulai aneh kan. Jadi caranya gimana? Kita kemudian menawarkan mereka terlibat di pelayanan orang-orang Indonesia, maksudnya student-student yang datang, mereka melayani di situ. Jadi kita pikir mereka terlibat di pelayanan itu. Jadi mereka mulai melayani seperti biasa, ngangkat-ngangkat barang. Kalau kita kan gereja low cost, gereja kita low cost, gereja kita udah low cost pokoknya. Apa yang murah itu, ya pokoknya semuanya, angkat barang tetap tiap minggu. Jadi mereka bonding secara tim. Mereka dari umur JC umur 12, BJ 10.
Umur 14 tahun mereka udah mulai ngatur-ngatur sound, pinter tuh, latihan terus. Makanya pernah lihat anak hamba Tuhan yang tidak tahu main musik, itu jarang. Anak hamba Tuhan pasti bisa main musik karena mereka lihat, mereka belajar dari kecil, mereka main. Itu natural, you can have that. Nah anak-anak saya juga gitu, bisa main musik, bisa apa, terlibat dalam pelayanan. Tapi ini yang mengejutkan kita. Satu kali JC itu, anak saya yang pertama ini agak jago main basket. Ya, bapaknya pengamat basket. Tidak pernah bisa main kan, tinggi badan tidak menentukan. Tapi ya, dia oleh sekolahnya dipilih untuk bertanding secara state. Jadi sekolahnya pilih pemain basket, anak saya dipilih untuk bertanding secara state. Wah dia senang banget, terpilih kan. Dia ajak teman yang satu tim sama dia untuk ikut permainan basket ini. Dia kemudian dikasih jersey, dikasih sepatu, wah bangganya pulang, siap bawa sepatu. Dad, I'm chosen to be this team untuk main secara state. Wah senang banget ya. Udah 1 minggu lewat, tiba-tiba pagi-pagi dia bawa jersinya lagi. Masuk terus dia berkata gini, I have to turn this back. Saya bilang, why son? Terus dia berkata gini, oh it's not all about basketball Dad. Tidak selalu ini tentang basketball. Dia bilang, kenapa? This is your passion. You can play. Don't worry about that. Terus dia bilang berkata gini, gak ada. Mereka itu cuma latihan hari Sabtu dan bertanding hari Minggu. Karena mereka student kan. Jadi untuk pergi bertanding di state, cuma latihan hari Sabtu, bertanding hari Minggu. But Saturday, I have responsibility in the church. Sunday, I also have responsibility in the church. So I think I have to pass this on. I pass this. Dia pulangin. Saya bilang, dah harus dong. Ada orang yang kerjakan kamu punya. Cari, enggak ada. Tanggung jawab. Saya menangis loh. Dia masih muda loh, masih 14 tahun. Sekarang umurnya sudah 26 tahun kan tahun ini. Tapi bisa dibayangin enggak keputusan itu. Jadi waktu dia tamat SMA-nya, masuk uni, terus kita ketemu sama temannya yang sekarang udah main di big league lah, dia sudah main. Terus ketemu JC, mereka ngobrol, terus tanya kan, mamanya tanya, kamu nyesal nggak sih tahun itu? Nyesal juga sih Ma. Terus dia berkata enggak lah Ma, saya sudah putusin untuk lakukan hal tersebut. Tapi lihat gak sih, anak-anak kalau diajar, ada platform bersama kita melayani, they have a different thinking about responsibility. Mana lebih penting, bertanggung jawab untuk hal kecil yang Tuhan percayakan, atau tiba-tiba langsung dipromosi. Orang kadang-kadang kejar promosi tanpa belajar bertanggung jawab. Ganti pola pikir kita. Itu berat, tidak gampang. Tapi begitulah, kita harus mempersiapkan platform bersama. Bapak dan anak punya platform bersama dalam dunia bisnis yang kamu persiapkan dia. Platform bersama dalam dunia pelayanan di mana kamu harus ada kebersamaan. Disitulah berlangsung secara natural mentoring. Berlangsung secara natural discipleship. Berlangsung secara natural impartasi yang kamu ketahui. Kalau saya tidak tahu, saudara setuju apa tidak, tapi telah merupakan hal yang natural. Profesi seorang ayah yang dia tahu persis merupakan apa yang Tuhan tentukan, selalu gennya ada pada anaknya. Terlepas dari apapun. Makanya lebih gampang seorang dokter punya anak jadi dokter daripada seorang pendeta anak jadi dokter, itu normal kan. Lebih gampang karena kenapa? They see the movie, mereka melihat apa yang harus terjadi, mereka tahu keputusan yang harus diambil, harga yang harus dibayar. They know what their father do. Jadi kalau itu terjadi, apa? Dengan mudah mereka mempersiapkan anak-anak mereka untuk menaklukkan masa depan. Terbiasa, sinergi ini harus dibangun dari awal. Sekarang sejujurnya, semua pelayan di Melbourne kami udah nggak atur. Istri saya lah ngatur-ngatur jadwal sedikit supaya ada kerjaannya kan gitu kira-kira. Tapi semuanya udah anak-anak saya yang ngatur. Padahal kita punya 3 full time, ada 3 pastor di sana, tapi mereka yang ngatur. Mereka tetap buka gedung, datang lebih awal, setup alat sampai hari ini, main musik,
persiapkan ini, dealing sama yang punya gedung, bereskan ini dan itu. They still do this. Dan mereka sudah buat semuanya. Kita ke sana, pembicara tamu Pak. Datang cuma kalau disuruh khotbah baru saya khotbah. Kalau enggak ada. Dad, kamu enggak khotbah ya, ini khotbah. Gitu kita khotbah. Selesai, duduk, enggak bikin apa-apa. Dan saya belajar kalau investasi kita kerjakan di depan, kita akan menuai dong satu saat. Ya sekarang saya bisa lebih banyak di Indo, mereka nggak komplain lah. Ya kita di Indo karena ini anak-anak berkhotbah, udah kayak kita. Berkhotbah weekend 3 kali, sudah. 2 khotbah weekend 3 kali, kerjakan apa aja. Udah biasa mereka. Jadi nggak ada yang berkata gini, Jay khotbah? Enggak, dia pergi khotbah. Biasa itu. Dari mana mereka pelajari itu? Kita kasih ruang untuk bersama. Apakah mereka buat kesalahan? Yes. Kasih. Karena memang jelas bersama itu platform kita harus ciptakan. Kita nggak ciptakan, nggak akan terjadi apa-apa. Nah sekarang pertanyaannya, di mana sinerginya terjadi? Di mana sinerginya terjadi? Ini terjadi. Jadi satu kali anak saya ditanya, bagaimana youth yang kamu pimpin sekarang? Anak saya menjawab begini, now it's about our generation. Normally, they come because of my dad and my mom. Sekarang enggak, udah enggak ada. Jadi sekarang yang baru-baru ini enggak ada yang kenal saya, enggak ada. Om Jo, jadi panggilannya udah aneh, udah Om Jo. Padahal kan semua saya ajar, panggilnya Bang Jo. Enggak ada pendeta Jo, udah panggil pendeta Jo. Berarti ini anak baru ini. Tapi mereka ini adalah generasi anak-anak saya. Sudah enggak ada yang kenal kita lagi. Makanya JC berkata, sekarang ya udah kita, sudah generasi kita. So everything is changed the tide now. Orang-orang tuanya bilang apa? Kalau mereka khotbah kita mau datang dengar. Udah kelihatan bahwa mereka telah menunjukkan sebuah bukti bahwa kerja bersama dan mempersiapkan platform itu penting. Orang tanya pada saya, tugasnya Elia itu apa sih? Kan dibilang hati bapak-bapak kan kembali pada anak-anak. Ya, tugas Elia create platform supaya generasi kumpul bersama. Kalau generasi terpecah menjadi 2, kutuk akan datang. Tapi kalau satu generasi dan generasi anaknya menjadi 1, berkat akan datang. Ada yang iblis tahu, yang kita nggak tahu. Kita pikir anak kita cuma gitu aja. Putus hubungan adalah hal yang biasa. Kalau putus hubungan yang lain pengampunan. Tapi kalau putus hubungan generasi itu berat. Putus hubungan generasi harganya sangat mahal. Kita harus pilih untuk hal tersebut. Jadi gini, kalau saudara menyerahkan pendidikan anakmu untuk sekolah, sekarang mulai berpikir ulang. Kembalikan ke rumahmu. Sekolah belajar pengetahuan, di rumah belajar akhlak, karakter, belajar tujuan-tujuan ilahi, itu semua kita yang berikan buat mereka. Beritahu hal tersebut. Yang kedua, ini penting. Kalau saudara berpikir bahwa dunia ini akan dirun oleh teknologi, saya beritahu enggak. Tetap manusia. Sebab metode Allah tetap manusia. Metode Allah bukan robot. Jadi persiapkan anak-anak kita biar mereka conquer the future. Mereka kalahkan future karena tetap orang mau annihilate manusia. Pelan-pelan mau diganti. Enggak. Tuhan tetap sama. Metodenya tetap siapa? Anak-anak kita akan kenal beribadah pada Tuhan. Anak-anak kita akan kenal bahwa ini perjanjian dengan Tuhan. Mereka akan setia pada semua yang diberikan untuk mereka. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.